Halo saudara, senang sekali saya Madari Sasmita kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dengan sejumlah berita yang sudah disiapkan tim redaksi Liputan 6 SCTV Jawa Timur. Di antaranya, nenek di Probolinggo tewas ditabrak pemotor, pelaku kabur. Eksekusi puluhan rumah di Surabaya berlangsung ricuh. Serunya lomba Agustusan di Surabaya sebagai terapi penyembuhan ODGJ. Saudara, kecelakaan melibatkan pria pengendara motor sport dan wanita pengendara motor di Kabupaten Jombang. Akibat kejadian ini, satu korban tewas dan satu lainnya terluka parah. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Sumberboto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang, Selasa malam, yang melibatkan dua pengendara motor. Akibatnya, pemotor Ica Dwi Adelia, warga Desa Japanan, Kecamatan Mojowarno, tewas seketika. Sedangkan Bagus Panca, warga Desa Karangtengah, Kecamatan Mojowarno, terluka parah. Kecelakaan bermula saat Ica keluar dari jalan kampung ke arah Jalan Raya Sumberboto. Namun saat bersamaan melaju kencang motor sport yang dikendarai Bagus. Kecelakaan tak terhindarkan. Bahkan Ica terpental ke aspal jalan hingga beberapa meter. Pengendara sepeda Mio dari timur, dari arah gang, masuk ke jalan utama menuju ke utara. Di situ dari arah selatan ada pengendara CB yang sangat kencang menuju arah utara juga. Nah, terus terjadilah kecelakaan yang mengakibatkan pengendara Mio meninggal di tempat. Faktor utama penerangan jalan tidak ada sama sekali. Sangat gelap. Masih gelap ya Pak? Sangat gelap. Korban tewas dan luka parah kemudian dilarikan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini masih dalam penanganan unit Laka Lantas Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Sementara itu, saudara, seorang nenek yang hendak menyeberang jalan ditabrak pemotor hingga tewas di jalur lingkar selatan kota Probolinggo. Usai menabrak, pemotor kabur dan kini masih diburu polisi. Dalam rekaman CCTV, sang nenek berniat menyeberangi Jalan Profesor Hamka, Kelurahan Kareng Lor, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Naas tiba-tiba seorang pemotor yang melaju dari arah timur menabraknya dan langsung kabur. Akibat ditabrak, korban terpental di bahu jalan. Seorang warga yang mengetahui insiden itu menghampiri korban dan meminta tolong warga lainnya. Korban dirawat di rumah sakit, namun sayang nyawa nenek Sunia 70 tahun ini tak terselamatkan. Korban meninggal dunia dengan luka serius di kepala dan dadanya. Menurut anak korban, Abdul Holik, ibunya menjadi korban tabrak lari dan pelaku kini sedang diburu polisi. Ikhlaskan atau? Iya, ikhlas. Sudah ketemu dengan yang nabrak? Iya. Sudah ketemu. Tadi ketemunya di mana nih Pak? Itu yang ngurusin Pak. Oh, bawa Jakarta. Berarti ikhlas kan? Untuk terkait hukum gitu, menyerahkan ke polisi gitu? Iya, sudah. Kanit Gakum, Satlantas Polres Probolinggo, Ibtu Kumoro mengidentifikasi pengendara motor dan kini masih melakukan pengejaran. Ya, sudah kita dapatkan dari pelaku. Ya. Dan tentunya kita akan lebih spesifik lagi untuk memperdalam dan selanjutnya tetap melakukan pengejaran. Polisi menghimbau pelaku agar kooperatif dan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dendi Arikofur melaporkan dari Probolinggo. Saudara, seorang nenek di Mojokerto ditemukan tewas usai tercebur sumur sedalam 15 meter di sebuah musola yang tak jauh dari rumahnya Selasa siang. Sebelum ditemukan tewas oleh warga yang hendak memperbaiki pompa air, korban yang mengalami demensia atau pikun tersebut diketahui keluar rumah sejak pukul 6 pagi. Butuh waktu hampir setengah jam mengevakuasi jasad Tuniati, nenek 60 tahun yang tercebur sumur musola di dekat rumahnya.
Tubuh renta warga Dukuh Ngarjo, Kecamatan Jatirejo, Kabupaten Mojokerto itu ditarik ke atas menggunakan tali tambang. Sebelum ditemukan tewas, korban yang pikun itu keluar rumah sejak pukul 6 pagi. Korban pertama kali ditemukan oleh warga yang hendak memperbaiki pompa air. Tak hanya sekali ini korban tercebur sumur, sebelumnya Tuniati juga pernah tercebur sumur di rumah anaknya. Namun ketahuan dan berhasil diselamatkan. Terjadinya Ibu Tuniati selaku korban tenggelam dalam sumur atau masuk sumur ketika saudaranya mencari mulai jam 6 pagi tidak ditemukan, mencari kemana-mana sehingga ada warga yang ingin memperbaiki sanyo di sumur dekat musola dan ditemukan korban di dalam sumur. Kebetulan korban ini sudah 2 kali masuk ke dalam sumur. Yang pertama di sumurnya putranya dan ketahuan sehingga bisa diselamatkan. Yang kedua ini mungkin dari tadi pagi tidak ditemukan, tadi siang baru jam 12 tadi baru ditemukan oleh warga. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah duka. Pihak keluarga menolak otopsi dan meminta korban untuk langsung dimakamkan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, sebuah sekolah PAUD di Ponorogo ludes terbakar. Lokasi yang jauh dari sumber air membuat warga kesulitan memadamkan api. Akibat kebakaran, proses belajar mengajar untuk sementara dipindahkan ke rumah warga. Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini atau PAUD Edelweiss di Desa Wates, Kecamatan Selahung, Kabupaten Ponorogo, Rabu pukul 4 pagi terbakar. Akibat jauh dari sumber mata air, api dalam hitungan menit meluluh lantakkan sekolah. Mengetahui sekolahnya terbakar, sejumlah guru menangis. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran karena saat itu warga tengah tertidur. Kalau untuk kejadiannya kami dari pihak sekolah, maksudnya guru dan kepala sekolah, tidak ada yang tahu Mas, karena kejadiannya kan dini hari. Terus kebetulan rumah kami kan agak jauh dari sini, Waktu kejadian itu ada orang nggak sih dalam bangunan sendiri? Kalau di dalam bangunan enggak, karena memang kan itu bangunannya khusus untuk sekolah. Jadi memang tidak ada yang tinggal di situ, itu enggak ada. Terus untuk siswa sendiri yang di sini ada berapa siswanya yang bersekolah? Untuk siswanya tahun ini 20 anak Mas. 20 anak? Iya. Terus sekarang gimana nih dengan robohnya sekolah ini? Iya, kalau untuk hari ini anak-anak masih belajar di rumah. Untuk selanjutnya pembelajaran kami alihkan ke rumahnya Pak Dasar. Sekitar 1/4 jam itu di luar itu saking bungok kok kaget. Masalahnya baru tidur, belum dayoh bengi-bengi gedok kan. Lah kula medalna pun iki wong-wong buwek ngano. Sudah apinya udah Nggih madamkan api. Madamkan api. Terus golek air, kula punya air 1 jedengnya habis yang membunuh sini kersane mboten ngetakan ngoten. Akibat kejadian ini proses belajar mengajar terhenti. Rencananya 20 siswa PAUD dipindahkan ke rumah warga. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Eksekusi puluhan rumah di Surabaya berlangsung ricuh. Informasi selengkapnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini.